terkait judul ini, Prabowo bukan buang Gibran ke Papua. Tapinya ini yang seru, sahabat. Jadi kabar dari rmo.id kita akan coba lihat ya. Anggapan Presiden Prabowo Subianto membuang Wapres Gibran Rakabuming Raka di balik penugasan untuk berkantor di Papua ditepis. Prabowo dinilai justru ingin memaksimalkan kemampuan Gibran dalam rangka percepatan pembangunan di bumi Cendrawasih. Wah, menarik ini ya. Tentu akan muncul berbagai perspektif. Apakah ini memang betul untuk meningkatkan kapasitas ya, ataukah cara Prabowo untuk pelan-pelan tidak mengganggu beliau di Jakarta? Saya tidak melihat Gibran dibuang oleh Prabowo. Prabowo tampaknya justru ingin mengoptimalkan potensi Gibran sebagai sosok muda yang dinamis dalam membangun Papua. Kata pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga kepada Ermo sesaat lalu. Bukan membuang, menurutnya penugasan Gibran ke Papua oleh Prabowo sebetulnya wujud kepercayaan. Wah, luar biasa. Prabowo ingin Gibran dapat menunjukkan kapasitasnya yang sesungguhnya. Menurut Jamiluddin, kepercayaan yang diberikan Prabowo harus dibuktikan oleh Gibran bahwa penugasan yang dia terima dapat menjadi pembuktian diri. Setidaknya, Gibran dapat membuktikan mampu membangun Papua dengan mengedepankan HAM. HAM? Hak asasi manusia? Wah, makin menarik lagi nih. Presiden Prabowo Subianto diketahui akan memberikan penugasan khusus kepada Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua. Kirain di IKN nih, ternyata di sebelah timurnya lagi. Rencana tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra dalam acara launching laporan tahunan Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Concern pemerintah dalam menangani Papua ini dalam beberapa hari terakhir sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wapres untuk percepatan pembangunan Papua. Yusril mengungkap tugas khusus ini merupakan yang pertama dari Presiden kepada Wapres. Jadi setelah berapa bulan nih? 6 bulan lebih kali ya? 8 bulan mungkin. Ini pertama penugasan dari Prabowo kepada Gibran. Dia juga menyampaikan kemungkinan besar akan ada kantor bagi Gibran di Papua selama menjalani penugasan khusus tersebut. Berapa lama di sana? Gimana kalau sampai 2029 saja ya? Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan juga ada kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Saya kok setuju ya? Gimana? Setuju atau tidak? Sampaikan di kolom komentar ya. Nah, sekarang ini yang akan kita kupas tentang Prabowo bukan buang Gibran ke Papua, tapi tiba-tiba Gibran ditugaskan ke Papua. Ada apa ini? Ini yang menarik ya. Bukan ke Medan, bukan ke Bandung, tapi ke ujung timur Indonesia. Tempat yang bahkan mungkin beberapa pejabat yang ada di Jakarta juga baru tahu situasi yang ada di sana itu seperti apa. Katanya ini penugasan istimewa, urusan HAM, percepatan pembangunan, bahkan digadang bakal dibuka kantor Wapres di sana. Nah, sahabat semua, menurut kalian tugas ini dibentuk sebagai kepercayaan, bentuk kepercayaan atau bentuk pelarian? Ya, tapi tunggu dulu ya. Gibran kan kalau disuruh tadi menangani HAM, kan kita tahu Gibran ini bukan aktivis HAM, iya kan? Bukan juga teknokrat pembangunan. Kalau memang diminta untuk melakukan percepatan pembangunan, kan harus ada background yang tepat. Atau mungkin itu nanti diisi oleh para staf ahli. Mungkin begitu ya. Nah, karena kalau kita bertanya tentang pengalamannya, pengalaman Gibran tentu maksudnya, jadi wali kota dengan prestasi yang mungkin lebih sering muncul di iklan TikTok mungkin daripada di laporan kinerja pemerintahan. Dan yang lebih lucu lagi ini, tugas ke Papua ini muncul pas lagi rame soal uji materi putusan MK. Ya, dipersoalkan lagi.
Bahkan Ferry Amsari itu menyatakan bahwa putusan MK yang meloloskan Gibran, ya, nomor 9 itu ya, nomor 90, itu tidak diumumkan di ruang sidang. Terkuak lagi ini. Soal ijazah juga sekarang ramai, soal etika yang dibungkam. Nah, ini kok seolah-olah bertepatan nih Pak Yusril Iza Mahendra. Ini kan Pak Yusril yang menyampaikan ya. Jadi tentu kita harus tanyakannya ke beliau dong. Kebetulankah ini? Atau memang di skenario? Ya, selalu ada pertanyaan itu. Apakah ini strategi menyelamatkan muka Gibran? Atau menyelamatkan citra pemerintah yang diganggu oleh Gibran? Nah, ini yang harus dijawab. Gibran kan sebelumnya viral bagi-bagi skincare keluarga. Tadi nyambung tuh ya. Katanya buat bantu UMKM. Sekarang dia disuruh ngurus pelanggaran HAM di Papua. Dari urusan pori-pori ke urusan peluru dan pelanggaran. Wow, apa nggak kebalik ini? Atau ini memang cara elit melihat persoalan? Atau cuma buat menyimpan citra Gibran yang kalau ada di Jakarta kemudian dia akan melakukan hal-hal yang tidak membaikkan citra pemerintah? Dan itu pertanyaan yang harus dijawab. Dari skincare ke senjata, apa Gibran siap? Atau justru sedang disiapkan untuk gagal? Wah, ngeri ini pertanyaannya ya. Nah, ada yang bilang ini strategi politik. Betul kan? Gibran memang makin lama makin disorot. Banyak yang gerah. Kritiknya makin tajam pada Gibran. Maka solusi terbaik mungkin jauhkan dia dari panggung. Tapi jangan dicopot, itu jadi blunder. Jadi dikirimlah tugas ke Papua. Tetap keren, tetap berkuasa, tapi nggak terlalu ganggu Pak Prabowo. Nah, apakah begitu? Apakah ini cara Prabowo untuk mengontrol Gibran? Atau cara Jokowi mengamankan anaknya dari pusat konflik? Yang hari ini Jokowi pun agak kesulitan menghadapi berbagai persoalan. Hari ini digelar perkara khusus. Ya, nanti kita akan coba diskusi, kita akan coba wawancara jarak jauh lah ya, mungkin dengan Pak Rizal Padilla atau Bang Roy Suryo atau Bang Rismo, siapa yang memungkinkan, nanti kita akan coba tanyakan. Nah, kembali dulu ke soal Gibran. Ada juga yang menyebut sebetulnya bahwa ini apa ya, soft exile lah ini, pengasingan gaya baru, penuh hormat tapi jauh dari spotlight. Di masa lalu oposisi dibungkam pakai pasal makar. Sekarang mungkin ini harus dibungkam juga dengan pasal tugas negara. Kalau kalian pejabat lalu dipindahkan ke tempat yang paling sunyi di negeri ini, itu promosi atau hukuman diplomatik ya. Negara ini memang lucu. Yang diprotes itu kan pelanggaran konstitusi. Malah ditugasin ngurus hak asasi manusia. Yang diajukan karena putusan nepotisme, malah dikasih panggung untuk perbaikan moral. Apakah ke sana maksudnya? Kita hidup di zaman ketika masalah diselesaikan dengan memindahkan masalah ke tempat yang lebih jauh. Itu kan kalau Jokowi dulu bilangnya kerja. Sekarang kita bisa bilang apa ini? Mutasi gitu. Tapi apapun motifnya, satu hal yang jelas, rakyat Papua bukan panggung politik. Mereka butuh keadilan, bukan duta besar kosmetik. Sepakat ya? Dan jika benar ini tugas strategis, maka pertanyaannya bukan lagi soal Gibran. Tapi kenapa masalah Papua baru dianggap serius setelah menjadi tempat yang dipersoalkan hari ini? Dan satu lagi, kalau ini bentuk kepercayaan, kenapa bau-baunya memang mirip pengasingan yang manis dibungkus pengabdian? Pak Prabowo jelas mengatakan di sini, ya, memberikan penugasan dalam informasi yang kita dengar dari Yusril Iza Mahendra, akan ditugasi untuk menyelesaikan percepatan pembangunan di Papua, ya, kemudian juga akan menyelesaikan persoalan-persoalan HAM yang tidak pernah selesai selama ini. Ini kemudian diberikan kepada Gibran dengan background jadi wali kota yang belum selesai, ya.
tidak punya pengalaman untuk menangani konflik-konflik besar seperti yang terjadi di Papua, bahkan untuk mempercepat pembangunan, maka wajar ketika kita bertanya, ini maksudnya untuk mengoptimalkan kapasitas Gibran yang sebetulnya dia punya kemampuan itu, tapi belum punya situasi dan kondisi yang memadai untuk dia menunjukkan kemampuan itu, ataukah ini cara halus dari Pak Prabowo untuk menyingkirkan Gibran Raka Buming Raka? Kan kalau mutasi begitu ya,